Gurah itu penting Pak, karena dia mengatasi kurang tenaga dan ngelitik. Ngelitik muncul itu di RPM rendah bisa. RPM rendah bisa. RPM rendah bisa, RPM tinggi juga bisa. Dia itu ngelitik parah. Mungkin lama banget nggak dibersihkan itu akhirnya. Honda ya. Honda apa itu Mas? Kemarin Honda Jazz. Oli ngeslak ya, telat ganti oli itu ngaruh ke ngelitik juga. Tapi kalau dia pakai Pertamax atau RON 92 ke atas dan sering dibuat lari si mobil ini di akselerasi terus, mobil akan enteng sih kayaknya. Oh, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Kemarin kita sudah jalan-jalan ke daerah Klaten. Nah, sekarang kita ada di daerah Gunung Kidul. Alhamdulillah, kali ini kita akan bersama dengan Mas Mahfud, ada Mas Elin. Tapi ada yang mau kita kenalkan nih. Bukan pendatang baru ya, bukan pemain baru. Ini pemain lama ini, penyerang lagi. Nah ini Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan sahabat AHPedia. Sobat AHPedia. Sobat AHPedia. Mas Arif ini apa Mas? Lama ditugas di mana Mas Arif? Di Nissan? Saya lama di Ujung Kulon Pak, Jakarta lebih tepatnya. Jakarta Barat dan Utara. Oh iya, Barat dan Utara ya, hampir Ujung Kulon ya. Hampir Ujung Kulon, hampir menyentuh Ujung Kulon Pak. Lama itu. Lama ya. Lama. Nah, Sobat AHPedia, jadi kalau datang ke GK GK Auto Service, GK Auto ya. GK Auto. Datang ke GK Auto, jangan khawatir. Jadi jangan terlalu gampang nih. Aduh, siapa ya? Bisa nggak ya? Kayak gitu ya. Tenang, mereka udah berpengalaman jauh dari kota ini. Mereka udah berapa tahun ada di Jakarta, jadi banyak pengalaman mereka lah di sana. Baik, Mas Arif. Iya Pak. Kita lanjutkan ya tentang apa konten kita hari ini. Ini ada pertanyaan nih, Mas Arif nih. Sebenarnya penting nggak sih gurah? Gurah itu penting Pak, karena dia mengatasi kurang tenaga dan ngelitik. Itu. Kurang tenaga dan ngelitik. Bisa. Berarti kalau kurang tenaga dan ngelitik, gurah? Gurah, solusinya adalah gurah. Tiap hari? Kalau tiap hari malah bahaya Pak. Nah oke, baik. Bisa bahayanya ke kantong malahan. Lebih tepatnya ke kantong. Karena kan lumayan harganya kan. Apa yang menyebabkan bahwa solusi gurah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi? Ngelitik, kurang tenaga. Untuk ngelitik itu kan lebih tepatnya lebih baik 6 bulan sekali atau 2 kali servis itu lebih setahun lah. Setahun di gurah itu setahun. Sekali setahun? Sekali setahun. Atau enggak ya kalau udah berasa ngelitik ya kita bersihkan ruang bakar ini, ruang bakar sama busi. Terus ini throttle, namanya throttle ini Pak, throttle kita bersihkan. Sama yang paling utama itu yang membuat ngelitik di RPM rendah itu sebetulnya EGR ini. EGR? Di RPM 2000, sekitar 2000 kalau di gas pelan agak ditahan itu EGR-nya kotor biasanya. Kecuali kalau kecepatan tinggi ngelitik krek itu lebih tepatnya ke ruang bakarnya yang kotor. Baik. Nah, ini pelan-pelan nih kita jelaskan Mas. Ini sebenarnya ngelitik itu muncul di saat apa saja? Ngelitik muncul itu di RPM rendah bisa. RPM rendah bisa. RPM tinggi juga bisa. RPM tinggi juga bisa? RPM tinggi bisa. Dua hal itu yang membedakan. Kalau RPM rendah itu yang paling imbas itu ke EGR ini yang kotor EGR. Exhaust gas resolusi. Itu mampet atau kotor karena tersumbat oleh kotoran oktan bahan bakar yang dibakar itu kurang sempurna. Biasanya pertalit yang mengakibatkan bahan bakar terurai kurang sempurna itu pertalit biasanya. Yang tidak sesuai dengan spek kendaraan berarti ya? Bahan bakar yang tidak sesuai dengan spek kendaraan? Biasanya kalau dianjurkan kalau Nissan itu RON-nya itu 92 ke atas. 92 ke atas ya? RON 92 ke atas. Meskipun dia adalah Livina L10? Meskipun Livina L10 harus itu Pak. Ya. Jadi sudah Pertamax berarti ya? 92 ya? 92 Pertamax. Atau Pertamax Plus. Nah pertanyaannya, ini kan di sebelah ada mobil Honda Mas? Ada Honda, terus di belakang kita juga ada Ada Toyota Rush. Terios itu. Nah, pertanyaan saya, apakah semua memiliki EGR? Sehingga mungkin mereka juga ada di RPM rendah ngelitiknya. Ini gimana Mas? Enggak semua ada Pak. Enggak semua mobil ada EGR-nya itu enggak semua. Contohnya mobil Honda ini enggak ada EGR-nya.
Jadi bagaimana dong? Kalau tidak ada EGR, tapi dia tetap ngelitik di apa namanya? Di RPM rendah. RPM rendah. Kira-kira penyebabnya apa, Mas? Berarti memang ruang bakarnya kotor, Pak. Oh, ruang bakar kotor. Ruang bakar kotor. Kalau biasanya Honda memang ada EGR-nya di sebelah kanan sini atau kiri sini ada EGR-nya. Oh, ada juga EGR di Honda ya? Ada EGR ada Honda. Oke. Itu ngelitik. Kemarin ada tuh ngelitik parah. EGR. EGR-nya enggak, mungkin lama banget nggak dibersihkan itu EGR-nya. Honda ya. Honda apa itu, Mas? Kemarin Honda Jazz. Wow. Honda Jazz tahun 2015 ya kayaknya. Kalau Toyota, kalau Avanza ada EGR enggak? Kalau Avanza nggak ada sih. Nggak ada EGR ya? Nggak ada. Tapi tetap ada ngelitik di RPM rendah. Kalau setahu saya itu, kalau Toyota Avanza itu jarang sih, Pak. Jarang ngelitik mereka? Jarang ngelitik. Oke. Kecuali kalau ada oli ngeslak ya, telat ganti oli itu ngaruh ke ngelitik juga. Ganti oli telat pengaruh ke ngelitik? Pengaruh. Apa penyebabnya? Penyebabnya kan oli kotor. Jadi mungkin pendinginnya juga, oli itu kan ada untuk pendinginan juga pelumasan toh, Pak. Atau dia karena ruang bakarnya terlalu panas terus ngebakar sisa bahan bakarnya itu juga bikin ngelitik tuh. Ngelitik itu kan terbakar sendiri oleh panasnya ruang bakar itu. Jadi solusi yang ditawarkan di GK Auto adalah solusi di kita clean ruang bakar, Pak. Cleaning ruang bakar. Cleaning ruang bakar atau disebut gurah kalau di sini. Gurah. Trennya bahasanya gurah. Oke, gurah ya. Jadi gurah mesin. Gurah ini tadi disebutkan tidak terlalu apa? Jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. 6 bulan sekali oke lah, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali dibersihkan. Tapi kalau dia pakai Pertamax atau RON 92 ke atas dan sering dibuat lari si mobil ini, di akselerasi terus, mobil akan enteng sih kayaknya. Oh, sebentar. Ini ada pertanyaan ini. Kok ada hubungannya dengan akselerasi dan menyebabkan mobil jadi lebih enteng? Gimana ceritanya? Kalau di dia kota-kota macet kan si itunya kan nggak terbakar sempurna, Pak, bahan bakarnya itu mungkin. Jadi ya penumpukan si keraknya itu lebih banyak dibandingkan si mobil yang sering dibuat kecepatan 80 lah ke atas atau sering buat kickdown akselerasi gitu, lebih terbakarnya lebih oke. RPM berapa itu, Mas, yang dimaksudkan? Kalau RPM biasanya ya 3000 ke atas, RPM 3000 toh. 3000 kayak di kickdown itulah, Pak. Di kickdown dari 0 di kickdown sering gitu. Tapi tidak ini ya, bukan berarti lari kencang tapi RPM rendah ya, bukan ya maksudnya? Bukan. Kalau stabil gitu kan ya kayak ya kurang ya. Kurang dibuat lari si mobil. Nah itu seberapa sering kita melakukan kickdown tersebut? Tapi kalau mobil harian ya mungkin sekali dua kali dibuat muter lari itu nggak apa-apa lah. Dalam sehari ya mungkin buat akselerasi sekali dua kali nggak apa-apa, Pak. Baik, nah ini kembali kita ke gurah tadi, Mas ya, yang ditawarkan oleh GK Auto. Nah di GK Auto sendiri menerima gurah dari semua jenis kendaraan itu? Semua kendaraan menerima. Yang bensin? Bensin. Kalau diesel itu kayaknya jarang sih, Pak, ngelitik. Kalau iya beda ya, bukan gurah ya. Beda nanti itu. Kita bahas lagi tuh kalau bensin. Kalau diesel. Baik. Diesel itu jarang. Baik. Kalau yang bensin tadi, kalau kita gurah itu prosesnya dari apa aja, Mas, itu prosesnya? Nah ini kalau tune up biasa kita bersihnya cuman ini, Pak, throttle, namanya throttle. Oke. Gantinya karbu, kalau zaman dulu karbu. Kalau sekarang throttle ini yang mengendalikan buka tutup buka tutup si pembacaan gasnya ini. Throttle ini. Sama bersihin EGR. Sama ini sensor EGR. Wah, tadi kotor banget, Pak, ini. Kebetulan sudah dibersihkan. EGR, sensor EGR ini namanya. Apa yang terjadi apabila EGR sensor itu kotor? Seperti yang tadi saya bilang itu, kalau EGR ini biasanya ya, Pak, dia di RPM rendah munculnya itu. Di sekitar 2000 kayak kerek gitu. Pelan pun dia berasa kalau si EGR ini. Gitu. Berarti kalau EGR itu sudah kotor, pasti sensornya kotor? Pasti, Pak, pasti kotor. Beberapa kali kalau EGR-nya kotor, ini kotor. Kalau ini udah dibersihkan kan otomatis bebarengan ini. Bersihnya ini sekalian, bareng-bareng. Gitu. Baik, itu tahap pertama. Tahap kedua ada yang lebih ekstrim nggak? Hanya dari sekedar membersihkan apa namanya? Throttle,
EGR. Itu tunak biasa kalau yang tadi. Yang biasa. Kalau yang gurah ini bongkar koil ini sama kita bersihkan di dalam ini, Pak. Di ruang bakarnya kita bersihkan tadi. Ruang bakar dibersihkan. Ruang bakar kita bersihkan, injektor kita lepas, kita bersihkan. Sama satu lagi, Pak, kita bersihin full pump. Oke. Itu bagian dari ini, Mas, paket itu. Sepaket. Sepaket gurah. Kita tadi bersihkan full pump, posisinya di sini. Nah, ini full pump. Letaknya di belakang. Oke. Belakang driver ini. Ya. Apa aja yang dibersihkan itu? Hanya membersihkan apa namanya? Saringan dari full pump itu saja. Oh, yang inti utamanya memang saringannya itu, saringan bensinnya itu yang dibersihkan. Baik. Saringan bensin. Nah, yang diharapkan, Mas, setelah kita melakukan apa namanya? Proses gurah. Ya. Itu apa yang akan dirasakan oleh customer? Akselerasinya lebih enteng, sama nggak ngelitik lagi. Itu bertahan berapa lama? Dan apabila dia masih menggunakan Pertalite, itu bagaimana hasil gurahnya? Kalau bertahan lama sih, Pak. Kalau sering di di akselerasi itu, kalau dia cuman pelan-pelan gitu-gitu ya nanti munculnya ya udah nggak lama muncul lagi si ngelitik itu. Kalau dia sering dipakai buat akselerasi tadi, bertahannya cukup lama, Pak. Baik, bertahan cukup lama meskipun dia masih menggunakan Pertalite. Cukup lama. Perkiraan berapa kilometer atau berapa bulan? Ya sekitar 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. 6 bulan hampir lebih. Setahun. Nggak sampai. Setahun. Kalau dia pakai Pertalite? Nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun kotor biasanya. Dan performa itu akan turun berapa? Kira-kira berapa bulan? Pokoknya nih, saya keluar dari sini, enak nih, guber, gitu kan, tanjakan enak gitu. Itu mulai turun. Itu kapan itu? Itu tergantung pemakaian tadi, Pak. Tergantung si kita pakai feel mobilnya itu tadi. Kalau dia pelan gitu ya sama aja, nggak, performa pembakarannya kurang sempurna gitu. Sama oktanya tadi ya kita harus menggunakan yang Pertamax lah minimal. Pertamax ya. Pertamax RON 92 itu tadi. Baik. Jadi kalau kita pakai Pertamax untuk apa namanya, gurahnya itu nggak terlalu sering berarti ya? Pertamax ya kita harus diimbangi dengan pemakaian mobil yang sesekali di kickdown. Cara berkendara mungkin. Iya, benar ya. Sedikit cara berkendara untuk sesekali untuk becek lah. Jangan ya? takut-takut. Emang ini udah tapi disetting. Kondisi jalan sepi ya. Jalan sepi. Kalau jalan macet ya itu nabrak depannya. Ini marahi orang ya kan? Iya itu. Untuk harga sendiri, berapa rupiah kita menghabiskan biaya untuk melakukan gurah ini, Mas? Gurah sekitar 450-an, Pak. 450-an? Udah include semuanya. Itu include semua? Bongkar ini kan tadi ada intake-nya ini. Ada intake. Kita ngelepas intake ini. Ya pokoknya udah include semuanya, Pak. Ngelepas ini, bersihin ruang bakar, bersihin injektor, bersihin throttle ini, sama sekaligus bersihin pompa bensin. Pompa bensin. Saringan pompa bensin. 450 jadi solusi menghilangkan ngelitik. Gitu ya? Siap. Oke, baik. Sobat Apedia yang ada di sekitar Gunung Kidul, Wonosari, atau Yogyakarta, atau sekitarnya lah, silakan merapat ke GK Auto, mobil apapun yang injeksi, mau Terios baru, Ras, atau apa lagi, Mas? Honda Jazz. Honda Jazz gitu ya. Honda Jazz sering, Pak, beberapa kali ya? Honda Jazz. Honda Jazz tuh karena dia juga punya EGR ya. Ada yang punya EGR, ada yang enggak. Ada yang enggak. Ayo merapat ke sini biar kita bersihkan, biar ngelitik tek gitu hilang. Mau di RPM rendah atau di RPM tinggi ya. Baik, terima kasih Mas Syarif. Sama-sama Pak Taufik. Kasih tips dong dikit buat Apedia. Tips gimana ini, Pak? Terserah, tips kehidupan juga boleh. Wah, belum menyiapkan kata-kata ya, Pak, kebetulan. Baik. Tetap semangat aja, Pak. Tetap semangat. Terus jangan lupa sarapan. Biar itu. Biar kita kerja juga semangat. Baik, terima kasih Mas Syarif. Sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.